Menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini, umat Islam ya, ini ada 3 pendekatan di kalangan umat Islam. Apa pendekatannya? Ahlus sunnah wal jamaah menyikapi ayat mutasyabihat, pendekatannya ada 2. Ada pendekatan tafwid, ada pendekatan takwil. Tafwid itu artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat itu sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu. Itu tafwid namanya. Takwil artinya mengarahkan ayat atau hadis itu pada makna yang tidak zahir, pada makna yang tidak zahir karena ada dalil. Itu namanya takwil. Misalnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang maha pengasih beristiwa kepada arsy atau beristiwa di atas arsy. Kalau ulama salaf, mayoritas ulama salaf, istawa itu pendekatannya tafwid. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui makna tafwid, makna istawa. Istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini kalau yang tafwid. Ada yang takwil. Kalau yang takwil bagaimana? Istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arsy. Ini 2 pendekatan. Lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabbihah yang sekarang diikuti oleh Wahabi. Wahabi menyebutnya ini dengan sebutan isbat, menetapkan. Kata Wahabi, istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arsy. Ini kata mereka, ini isbat, ini pendekatan orang Wahabi. Mengapa mereka menyebut isbat? Mereka untuk menyindir bahwa golongan yang melakukan tafwid atau takwil ini berarti taktil atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan taktil, bukan meniadakan, bukan menafikan, tetapi bagaimana itu konteksnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan yang disebut dengan tanzih. Sebenarnya itu. Jadi bukan isbat. Isbat itu bukan dari ulama salaf, tetapi dari orang-orang mujassimah. Kalau yang dari para sahabat ya, kalau yang generasi sahabat itu antara takwil dengan tafwid. Ini contoh misalnya di dalam ayat kursi. Ada ayat wasi'a kursiyyuhus samawat. Kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi. Kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini. Yang namanya kursi kan tempat duduk. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Tapi ternyata ada ulama salaf, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi di sini adalah ilmuhu, ilmunya Allah. Jadi takwil maupun tafwid yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Itu yang kita ambil itu. Jadi kursi aja ini riwayat di dalam Imam Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah. Ini kata Ibnu Abbas. Itu yang kita ikuti. Dan banyak contoh-contoh takwil atau isbat atau tafwid yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi dengan kelompok Wahabi di sisi yang lain. Nah, karena pendekatan ini maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa, istawa itu maknanya 2. Apa? Yang pertama hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini ulama salaf atau sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan ulama khalaf, istawa itu artinya Allah menguasai arasy, Allah yang mengatur arasy. Kalau Wahabi mengartikan Allah bersemayam bertempat di arasy. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah tidak mau pada itu. Mengapa? Karena Allah maha suci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat. Itu namanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini keyakinannya umat Islam yang selalu menebarkan kedamaian, menyebarkan Islam kemana-mana. Dan ini keyakinannya para pejuang Islam, termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.